Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi yang apa nih ya? Dalam sesi yang kelima ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan chapter 2 yaitu time value of money. Kita mulai dari present value atau nilai sekarang dari 1 atau PV of 1 ya. Apa sih yang dimaksud dengan present value? Formula ini digunakan untuk mendapatkan nilai sekarang dari suatu nilai yang akan kita dapatkan dari beberapa periode ke depan. Jadi mekanismenya seperti ini. Misalkan saja di periode keempat kita dijanjikan atau akan mendapatkan uang ya, seperti itu. Maka uang sejumlah itu di periode tersebut, maka berapakah nilainya saat ini? Jika dihitung saat ini, maka itu disebut present value. Ya, seperti itu. Bagaimana menghitung present value? Ya, kalau yang sebelumnya kita kan bisa mendapatkan future value. Ya, jadi kalau present value itu kebalikan dari future value. Ya, kalau future value itu nilai kedepannya untuk sekian periode, tapi kalau present value nilai saat ini dari sesuatu uang gitu ya yang kita dapatkan sekian periode yang akan datang. Oke, sehingga mekanismenya seperti itu. Misalnya pada periode keempat kita dapatkan uang sejumlah tertentu, maka berapa nilainya kalau dinilai sekarang? Ya, kalau dinilai sekarang itu namanya present value. Oke, seperti itu. Karena nilainya itu diperoleh dalam satu periode kemudian itu hanya sekali. Ya, diperolehnya sekali, tidak beruntun, maka disebut present value of one karena cuma sekali. Oke, kalau nilainya misalkan 1 miliar pada periode berapa periode berikutnya, maka ya present value of 1 billion. Ya, seperti itu. Jadi 1 itu ya tergantung berapa unit moneternya. Oke. Bagaimana formulasinya? Jadi present value itu seperti yang saya sampaikan itu jadi kebalikan dari accumulated value atau future value. Sehingga rumusnya hampir sama dengan accumulated value tetapi dibalik, karena kalau accumulated value itu kita mencari akumulasi nilainya untuk yang akan datang, tapi kalau ini dibalik mencari nilainya yang saat ini. Ya. Saat ini. Sehingga rumusnya present value sama dengan accumulated value dikalikan 1 per R, 1 plus R pangkat N. Kalau kemarin accumulated value itu kan depositnya sekali ya. Dilihat sekian periode yang akan datang, maka deposit dikalikan 1 plus R pangkat N. Seperti itu. Tetapi kalau ini dibalik, bukan dikalikan tetapi dibagi 1 plus R pangkat N. Oke. Seperti biasanya yang di dalam kurung ini 1 per 1 plus R pangkat N itu adalah faktor value. Nah, sedangkan 1 plus R pangkat N-nya itu bukan 1 per ya, tapi 1 plus R pangkat N-nya itu bisa dikatakan nama yang lainnya adalah diskonto. Karena mendiskon nilainya. Oke. Bagaimana logikanya? Misalnya begini, kita dijanjikan oleh Simba kita mendapatkan duit 1 miliar 4 tahun yang akan datang. Tapi 1 miliarnya itu 4 tahun yang akan datang.
Kalau masih 4 tahun yang akan datang, berarti kalau dinilai sekarang, maka nilainya lebih kecil. Ya, seperti itu. Sehingga ada di situ diskontonya, pendiskonnya. Ya, seperti itu. Pendiskonnya berapa? Ya, 1. Pendiskonnya adalah pendiskonnya adalah 1 plus R pangkat N. Menjadi pembaginya itu. Ya, seperti itu. Artinya, maka besarnya pendiskontonya itu tergantung berapa periodenya. Misalnya Anda dijanjikan 10 tahun. Seperti itu. Maka 1 miliar tadi tentunya lebih kecil daripada dijanjikan 1 miliar 4 tahun. Kenapa? Karena periode kita memperoleh 1 miliarnya itu masih 10 periode atau masih 10 tahun kalau periodenya tahunan. Tapi kalau misalnya periodenya diperpendek menjadi 4 tahun atau 4 periode dengan periodenya tahunan, maka pendiskonnya lebih kecil. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, tadi sudah saya terangkan, formulasi present value of one itu berasal dari accumulated value, dari formula accumulated value, di mana formulanya accumulated value sama dengan deposit dikalikan 1 plus R pangkat N-nya itu. 1 plus R pangkat N-nya itu penggandanya. Ya, seperti itu. Karena nilai ke depan, maka penggandanya itu yang menjadikan lebih banyak. Ya, seperti itu. Tetapi dalam kasus present value di sini, maka yang dicari itu adalah D-nya. Kalau dicari D-nya, maka D-nya itu sama dengan nilainya AV per penggandanya tadi. Per berapa ya? Per 1 plus R pangkat N, di mana 1 plus R pangkat N yang tadinya pengganda, sekarang dalam kasus present value of one itu menjadi pendiskonto, menjadi pengurang, menjadi pembaginya. Ya, seperti itu. Atau formulanya present value sama dengan accumulated value yang diharapkan tadi. Berapa? 1 miliar seperti itu. Dikalikan 1 per 1 plus R pangkat N. Oke, seperti itu. Jadi D itu adalah present value, sehingga present value itu sama dengan AV dibagi 1 plus R pangkat N. Ya, seperti itu. Nah, ini disebut diskonto. Pembaginya itu 1 plus R pangkat N. Seperti yang kita sebutkan tadi, untuk konteks yang sama, maka diskontonya akan semakin besar kalau periodenya juga semakin panjang. Oke, contohnya, berapakah nilai yang akan kita punyai sekarang jika 4 periode ke depan kita akan mendapatkan 1000? Tadi kan contohnya yang sebelumnya saya contohkan, kita akan mendapatkan 1 miliar 4 periode ke depan. Nah, kalau ini 1000 bagaimana? Misalkan tiap periodenya bunga yang diterapkan adalah 10%. Maka untuk mengerjakannya, langkah pertamanya kita harus mengidentifikasi dulu. Diketahui apa? Yang jelas ada 4 periode, berarti N-nya adalah 4. 4 periode itu berapa? Periodenya berapa? Adalah 4, karena 4 periode ke depan. Ya, seperti itu. Sedangkan R-nya adalah 10% atau 0,1. Ya, seperti itu. Oke. Sedangkan AV-nya yang diharapkan adalah 1000. Untuk diketahui
berapa N-nya atau berapa R-nya yang dimasukkan itu tergantung dari konteks soalnya. Misalnya, berapakah nilai yang kita punya sekarang jika 4 tahun ke depan, ya 4 tahun ke depan kita akan mendapatkan 1000. Tetapi konteksnya bunga berbunga bulanan. Nah, kalau konteksnya bunga berbunga bulanan, berarti N-nya tidak 4 lagi, tetapi 4 kali 12 atau 48. Kenapa? Karena 4 tahun adalah 48 periode bulanan. Ya, seperti itu. Kalau suku bunganya per tahunnya 10%, seperti itu, maka kalau konteksnya adalah bunga berbunga bulanan, maka 10% tidak dimasukkan begitu saja R-nya. Tetapi 10% dibagi berapa? Dibagi 12. Kenapa? Karena kasusnya ini 10% per tahun. Kalau 10% per tahun, berarti kalau bulanan berapa ya? 10% dibagi 12. Kalau itu nanti dalam konteksnya adalah bunga berbunga bulanan. Oke, harap dipahami itu. Tetapi kalau soalnya seperti ini ya udah kita masukkan apa adanya. N-nya 4, R-nya 10% atau 0,1. Sedangkan nilai yang diharapkan adalah 1000. Berarti AV-nya adalah 1000. Atau future value adalah 1000 karena nilai kedepannya itu yang diharapkan adalah 1000. Oke, yang ditanyakan adalah present value dari berapa? Dari 1000 tadi. Maka kita pakai formula dari present value of 1. Ya. Jadi kita masukkan saja formulanya. Present value sama dengan accumulated value dikalikan 1 per 1 plus R pangkat N, atau accumulated value dibagi 1 plus R pangkat N. Sehingga kita masukkan saja accumulated value-nya adalah 1000, terus rumus selanjutnya 1 plus R, R-nya adalah 0,1. Periodenya berapa? Periodenya 4. Karena di situ apa adanya ya 4 periode. Ya, setelah kita cari vektor value secara keseluruhan, ketemunya kita perjanjiannya 4 angka atau 4 angka di belakang desimal ya. Jadi 0,6830. Ya, seperti itu, atau 0,6830 atau 683. Artinya apa? Nilai uang sebesar 1000 itu 4 tahun yang akan datang. Itu kalau dinilai, bukan 4 tahun, 4 periode yang akan datang. Di sini nggak ada periodenya berapa ya. Pokoknya di situ disebutkan 4 periode. 4 periode, kalau misalnya periode tahunan ya berarti 4 tahun. Itu aja. Kalau periode bulanan ya 4 bulan. Ya, seperti itu. Jadi 4 periode yang akan datang, 1000 itu nilainya sama dengan 683 pada saat sekarang. Ya, seperti itu. Jadi nilai present value-nya saat ini yang dijanjikan 1000 itu adalah 683. Atau kalau misalnya yang dijanjikan 1 miliar dan itu 4 tahun yang akan datang, misalnya simbah kita wanti-wanti pokoknya kamu nanti akan saya beri warisan 1 miliar, tapi masih 4 tahun lagi ya, mungkin simbahnya menjual apa ya, seperti itu. Maka kalau dinilai sekarang 1 miliar itu ya menjadi 683 juta. Begitu nggih? Oke. Kita lanjut. Yang selanjutnya sinking fund payment. Oke, apa sih sinking fund payment? Formula ini dipakai untuk mendapatkan berapa deposit yang kita lakukan tiap periodenya
untuk mendapatkan target accumulated value tertentu. Ya, seperti itu. Jadi, kasusnya seperti ini mekanismenya. Misalnya periode keempat, kita menargetkan sejumlah uang tertentu. Maka berapa deposit yang harus dilakukan selama 4 periode itu? Pertama, kedua, ketiga, dan keempat seperti itu. Sehingga pada akhir periode keempat kita mendapatkan sejumlah tertentu. Maka memakai sinking fund payment. Jadi ini bisa dipakai untuk ancang-ancang kita gitu ya. Oke. Untuk ancang-ancang kita, misalnya kita kepingin beli mobil atau kita kepingin beli sepeda motor sekian periode ke depan atau 3 tahun ke depan. 3 tahun depan harganya berapa? Harganya 30 juta misalnya. 3 tahun, berarti 3 tahun misalnya bulanan, berarti berapa? 36 periode ya, berarti seperti itu. Berarti berapa deposit yang harus dilakukan seperti itu agar kita bisa mendepositkan 36 kali dalam setiap periodenya, sehingga pada akhir periode ke-36 atau tahun ketiga itu menjadi tadi itu besarnya 30 juta. Maka bisa menggunakan sinking fund payment ini formulanya. Oke, kalau kita lihat ini sebenarnya formulanya bisa kita dapatkan dari accumulated value of one tapi per periode, ya toh? Kalau accumulated value of one per period itu kan deposit, terus lantas pada akhir periode itu berapa nilainya? Ya, seperti itu. Tapi kalau ini kan dibalik. Depositnya yang dicari, tapi kita punya target tertentu di akhir periode itu kita mendapatkan berapa. Jadi seperti itu. Sehingga formulanya tentunya kita ambil saja dari accumulated value of one per period, tapi nanti dibalik. Oke. Kita perhatikan di sini rumusnya accumulated value of one per period itu rumusnya sama dengan deposit yang berulang tadi dikalikan 1 plus R pangkat N dikurangi 1 dibagi R. Tetapi kasusnya di sini kita tidak mencari accumulated value-nya. Kenapa? Karena accumulated value-nya itu sudah ada karena sudah kita targetkan. Tapi yang kita cari adalah berapa besar depositnya. Sehingga maka kita bisa menggunakan formula ini, tetapi yang dicari depositnya atau D di sini. Sehingga yang dicari D, ya seperti itu, sehingga D sama dengan accumulated value of one per period tadi dibagi faktor value yang di kanan itu. Dibagi 1 plus R pangkat N dikurangi 1 per R. Dikurangi 1 dibagi R. Ya, seperti itu. Sehingga sama dengan accumulated value dikalikan, kan boleh seperti itu. Boleh dikalikan tetapi dibalik yang pembaginya tadi dikalikan L dibagi 1 plus R pangkat N minus 1. Ya, jadi seperti itu. Sehingga rumusnya itu tadi diambil accumulated value of one per period, tetapi yang dicari adalah besar depositnya. Ya, seperti itu. Sedangkan targetnya accumulated value of one per period sudah kita pegang, sudah kita miliki maksudnya. Maksudnya sudah kita angan-angankan atau sudah kita targetkan. Ya, seperti itu. Contohnya, berapa deposit yang bisa kita lakukan tiap periodenya sehingga 4 periode ke depan kita mendapatkan 1000. Misalnya tiap periodenya bunga yang diterapkan adalah 10%. Berarti kita
Kita identifikasi dulu. N-nya adalah besarnya 4 atau 4 periode. R-nya adalah 10% atau 0,1. Sedangkan targetnya adalah 1000. Jadi targetnya 1000, 4 periode yang akan datang. Berapa depositnya kita selama 4 kali beruntun itu? Maka dicarinya dengan sinking fund payment ini. D per periodenya berapa? Sehingga D sama dengan accumulated value dibagi 1 plus R pangkat N minus 1 dibagi R. Atau kita pakai yang terakhir formulanya, accumulated value dikalikan R dibagi 1 plus R pangkat N minus 1. R-nya adalah 0,1. Sedangkan 1 plus R itu adalah 1,1. Kan gitu ya. 1,1 pangkat 4 minus 1. Sehingga secara keseluruhan 0,1 ini dibagi 1,1 pangkat 4 dikurangi 1. Ketemunya 0,2155. Ya, seperti itu. Sehingga itu dikalikan dengan 1000 ketemunya 215. Artinya apa? Untuk mendapatkan 1000 itu monggo unitnya berapa? 1000 rupiah, 1000 juta, atau 1 miliar, atau 1000 miliar, atau 1 triliun. Ya, seperti itu. Dikalikan 0,2155 atau 215. Jadi untuk mendapatkan 1000 di 4 periode ke depan, maka kita harus mendepositkan beruntun 215. Selama berapa? Selama 4 kali, 4 periode. Ya, seperti itu. Ini sama dengan tadi yang contoh yang saya buat ilustrasi sebelumnya. Kalau kita ingin mendapatkan sepeda motor, misalnya 30 juta, oh berarti AV-nya 30 juta misalnya. Oh, bunganya 10% per tahun, tetapi konteksnya kalau kalau konteksnya nabungnya bulanan, ya berarti R-nya tidak 10% lagi, tapi 10% dibagi 12. Sedangkan N-nya tidak 4 lagi, tetapi 4 kali 12 kalau misalnya 4 tahun. Sehingga N-nya menjadi 48, R-nya menjadi 10% dibagi 12, AV-nya menjadi 30 juta. Ya, seperti itu. Oke, tinggal diganti saja itu rumusnya, maka nanti kita akan dapatkan berapa depositnya yang harus kita lakukan. Oke. Selanjutnya, present value of one per period. Ya, seperti itu. Jadi ini nilai sekarang dari kita mendepositkan satu per periodenya. Untuk apa formula ini? Formula ini dipakai untuk mendapatkan berapa deposit yang harus kita lakukan agar tiap periodenya yang akan datang kita bisa melakukan penarikan, withdrawal dengan jumlah yang sama. Makanya depositnya sekali di awal dan kita akan bisa melakukan withdrawal atau penarikan beruntun dari deposit 1 tadi. Dari deposit yang sekali tadi. Ya, seperti itu. Nah, mekanismenya seperti ini. Oke, misalnya kita punya target melakukan withdrawal dalam setiap periodenya. Di sini digambar, di sini berarti 4 periode. Agar kita bisa melakukan penarikan itu, berapa nilai yang harus kita depositkan di awal? Di awal itu berapa? Maka pakai present value of one per period. Ya, seperti itu.
Nah, berapa deposit di awal ini? Deposit di awal atau pada saat T sama dengan 0. Ini kan T ya, 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah T waktunya. Nah, ya, seperti itu. Oke. Formula ini sebenarnya present value dari accumulated value of one per period. Artinya apa? Kita cari saja, jadi nggak usah dihafalkan, kita cari saja formula accumulated value of one per period. Jadi kalau kita lihat dari awal-awal sampai sekarang sebenarnya formulanya tidak jauh berbeda ya, hanya divariasi dikit, divariasi sedikit. Ya, seperti itu. Oke. Jadi misalnya accumulated value of one per period sama dengan itu formulanya ya, D kalikan 1 plus R pangkat N minus 1 per R, seperti itu. Tetapi yang dicari dari ini adalah present value-nya. Maka rumus itu dibagi, yang rumus yang sebelah kanan itu dibagi karena mencari present value, dibagi pendiskontonya tadi. Dibagi 1 plus R pangkat N. Ya, seperti itu. Nah, itu ada diskontonya yang saya lingkari 1 plus R pangkat N. Kenapa? Supaya kita mendapatkan present value. Nah, cuman bedanya kalau tadi deposit, kalau yang accumulated value of one per period, kalau ini menjadi withdrawal. Nah, karena tujuannya depositnya di awal, terus lantas selanjutnya diambil. Kalau accumulated value of one per period kan deposit dulu, deposit, terus kita dapatkan berapa. Ya, seperti itu. Sehingga dari rumus ini sama dengan W dikalikan withdrawal tadi, dikalikan 1 dibagi 1 plus R pangkat N dibagi R. Ya, seperti itu. Nah, contohnya, berapakah deposit di awal yang harus kita lakukan agar tiap periodenya kita bisa melakukan, maksudnya agar tiap periode ke depan gitu ya, kita bisa melakukan penarikan 1000 tiap periodenya selama 20 periode ke depan. Ya, sedangkan bunga yang diterapkan adalah 10%. Maka kita cari dulu, diketahui, identifikasi dulu, N-nya 20, terus withdrawal, rate bunganya adalah 10% atau 0,1, withdrawalnya 1000. Jadi tiap periode nanti akan mengambil 1000, seperti itu. Ditanyakan berapa deposit di awal atau present value-nya. Kan seperti itu. Berarti present value dipakai tadi rumusnya, present value sama dengan withdrawal dikalikan 1 dikurangi 1 per 1 plus R pangkat N dibagi N. Maka masukkan saja withdrawalnya 1000, R-nya 0,1, sehingga 1 dikurangi 1 per 1,1 pangkat 20. Terus dibagi 0,1. Ya, seperti itu. Ketemunya yang faktor value-nya tadi adalah 8,5136. 8,5136 dikalikan withdrawal-nya 1000. Berarti berapa? 8.513,6. Ya, seperti itu. Artinya, supaya 20 periode ke depan kita bisa mengambil sejumlah 1000 tiap periodenya. 1000, 1000, 1000, 1000. Maka di awal-awal kita harus menaruh dulu atau deposit dulu uang sejumlah 8.513.
Tapi tentunya di mana? Ya di bank naruhnya, jangan dibantal. Kalau dibantal kan tidak berbunga. Ya seperti itu. Nah, ditaruh di bank atau di sistem yang prinsipnya memberikan bunga sebesar itu. Ya, sehingga kita butuh 8.500 sekian. Padahal kalau misalnya kita tidak ada time value of money, kalau 1000 withdrawalnya dikalikan 20 periode ke depan, berarti 20.000. Tapi karena ada time value of money, maka tidak perlu 20.000, tapi cukup 8.500. Ditaruh di awal. Sederhana saja, kalau misalnya Anda masih ingat formula 72, formula 72 kan berarti 72 dibagi 10, berarti 7 periode. Artinya kalau suku bunganya 10%, maka cukup 7 periode itu menjadi 2 kali lipatnya. Ya, seperti itu. Menjadi 2 kali lipat. Ini bukan kayak gitu ya. Salah, maaf. Enggak, maksud saya kalau misalnya 1000 sampai 10 kali, ya 10 periode, terus apalagi ini 20 periode, ya masuk akal juga. Jadi tidak harus menaruh 10.000, tapi 8.000 aja sudah cukup gitu ya. Oke. Ini contoh lain gunanya apa? Misalnya Anda kan kuliah. Nah, misalnya bapak Anda punya duit di awal itu besar dan dia tidak mau mikir-mikir Anda. Nggak mau mikir Anda bingung-bingung, maka ya sudah ditaruh supaya Anda bisa mengambil tiap bulannya 3 juta. Kemarin kan contohnya 3 juta. Tiap bulannya 3 juta. Terus Anda lulusnya berapa tahun? Maka bisa dicari dengan ini. Oh, lulusnya adalah 4 tahun. 4 tahun berarti N adalah 48. Kalau suku bunganya 10%, ya 10% dibagi 12. Kalau 10% per tahun. Withdrawalnya berapa? Oh, withdrawalnya 3 juta. Atau 3.000, seperti itu. Oke, maka kita bisa dapatkan present value-nya berapa sehingga bapakmu itu udah naruh saja di awal di bank sehingga anaknya tinggal ngambil dari bank itu. Nah, ya seperti itu. Kalau suku bunganya nggak 10% ya masukkan. Berapa suku bunganya per bulannya? Suku bunganya per tahunnya nanti tinggal dibagi 12. Ya, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ini sepertinya yang terakhir. Jadi amortisasi payment. Ya. Formula ini digunakan untuk mendapatkan atau mencari besarnya pembayaran payment yang dilakukan secara beruntun untuk beberapa periode ke depan untuk melunasi sejumlah pinjaman. Ya. Gampangannya ini untuk nyaur utang secara kredit, gitu aja. Jadi pakai rumus amortisasi payment. Jadi kita mendapatkan pinjaman di awal, loan di awal. Terus berapa kita harus membayarnya? Kalau ini ada 4, ya 4 periode. Nah, payment sampai 4 kali. Nah, jadi ini ya gunanya untuk itu, menghitung berapa yang harus kita bayar per bulannya. Ya, seperti itu. Sebenarnya formula yang digunakan amortisasi payment ini adalah kebalikan dari present value of one per period. Jadi kita cari saja formulanya present value of one per period. Ini Anda agak bingung kalau ini. Jadi ini P, payment itu sama dengan B dibagi seper PV. Maksudnya seper PV itu dibagi rumusnya untuk mendapatkan present value itu.
present value of 1 per period itu. Sedangkan rumusnya present value of 1 per period adalah 1 minus 1 minus 1 per 1 plus R pangkat N dibagi R. Sehingga kita dapatkan seperti itu. Atau kita lihat saja rumusnya present value of 1 per period. Jadi pakai aja rumusnya ini biar nggak bingung-bingung. Nah, prinsipnya rumus ini sama dengan model pinjaman, cuman dibolak-balik saja. Present value-nya itu kan pinjamannya, loan-nya. Ya, seperti itu. Loan-nya. Lalu kita peroleh dulu baru kita bayar. Nah, baru kita bayar dengan payment-nya itu tadi. Cuman bedanya kalau present value of 1 per period itu withdrawal. Jadi sebenarnya rumusnya sama, hanya saja arus uangnya berbeda. Contohnya, bedanya gimana? Kalau loan, pinjaman itu kan kita dapatkan uang sekarang. Jadi cash flow-nya itu masuk, cash in. Masuk, kita pegang pinjamannya itu. Tapi kalau present value itu kita dapatkan kalau present value itu kita dapatkan besarnya loan ya present value itu. Hanya saja kalau ini amortisasi payment itu kita bukan withdrawal, bukan kita mengambil tetapi membayarnya. Maaf, saya tadi agak bingung ya. Oke, jadi sebenarnya nilainya besarannya loan itu sama dengan present value atau besarannya balance-nya itu sama dengan present value. Kalau kita pinjam 10 juta ya berarti present value-nya adalah 10 juta. Hanya saja withdrawal-nya itu diganti menjadi payment. Kan seperti itu. Karena kenapa? Karena kita harus membayar, bukan mengambil. Nah, itu yang saya maksud adalah lawannya itu berbeda. Kalau mengambil itu kan cash in, tapi kalau payment itu dalam setiap periodenya cash out itu. Jadi cash itu keluar dari sakunya kita untuk membayar, ya seperti itu. Sehingga rumus ini kita bisa rubah menjadi present value itu menjadi balance atau loan-nya tadi, sedangkan withdrawal-nya menjadi payment. Ya, seperti itu. Sehingga kalau untuk mencari payment-nya, maka rumusnya ya dibalik. Ini tadinya perkalian menjadi pembagi. Ya, seperti itu. Sehingga balance dibagi 1 minus 1 plus per 1 plus R pangkat N dibagi R. Atau sama dengan yang di bawah ini. Payment sama dengan balance atau loan-nya itu dikalikan R. Karena tadi R itu pembagi ya. Tapi R dibagi dengan dibagi berarti menjadi pengali. Oke, Anda lihat arusnya. Paymentnya tadi sudah diketahui, withdrawalnya terus ini menjadi yang dicari. Ya, seperti itu. Kalau withdrawal tadi sudah diketahui, tapi kalau paymentnya ini yang dicari. Sehingga besarnya paymentnya itu ya B dikalikan R dibagi 1 minus 1 per 1 plus R pangkat N. Oke, jadi contohnya, berapakah besarnya pembayaran yang harus kita lakukan tiap periodenya untuk melunasi pinjaman kita sebesar 4.000. Sebesar 4.000 selama 10 periode ke depan. Jadi apa? Dari sini kita sudah bisa mengetahui, pinjamannya atau balasnya sebesar 4.000. Periodenya sebanyak berapa? Sebanyak 10, kan gitu ya.
Terus suku bunganya berapa? 10%. Berarti B-nya adalah atau N-nya adalah 10, R-nya adalah 10%, sedangkan B-nya sebesar 4.000. Sedangkan yang ditanyakan adalah besarnya pembayaran yang harus dilakukan. Berarti apa? Payment. Ya, sehingga pakai rumusnya yang tadi. B dikalikan R dibagi 1 minus 1 per 1 plus R pangkat N. Ya, seperti itu. Dimasukkan saja R-nya adalah 0,1, maka dari situ rumusnya kita dapatkan 4.000 dikalikan 0,1627, sehingga ketemunya 650,8. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pinjam duit, coba kalau tadi contoh kita pinjam duit 30 juta untuk membeli sepeda motor. Terus kita kepingin membayarnya 3 tahun, tapi periodenya bulanan, ya berarti dimasukkan saja. N-nya adalah 3 tahun, tapi 3 tahun itu bulanan, berarti 3 kali 12, berarti 36. R-nya 10%, sedangkan pinjamannya besarnya berapa? Besarnya adalah 30 juta. Nah, dimasukkan B-nya adalah 30 juta. Maka masukkan di sini. Nah, ini yang harus dicermati. R-nya adalah 10%. Kalau R-nya adalah 10% per tahun, sedangkan kita adalah bunga berbunga bulanan, ya 10% dibagi 12. Jadi jangan dimasukkan 0,1, nanti kebesaran. Ya, dimasukkan 0,1 dibagi 12. Jadi prinsipnya tergantung dari konteks soalnya itu bagaimana. Ya, seperti itu. Sehingga dari sini kita dapat menghitung sendiri dengan berbagai variasi formula ada yang tadi. Kita mau pinjam uang, nah seperti itu. Sehingga Anda bisa membandingkan kalau misalnya pinjam di sini, pinjam di sini, pinjam di sini, bunganya sekian, maka nanti jatuhnya hitung-hitungnya di awal itu nanti paymentnya berapa per bulannya, maka Anda bisa gunakan ini. Ya, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Ya, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di masa yang akan datang. Tunggu saja tugas-tugas yang ada. Ini anak saya Mas Ganes sudah bangun. Sehingga kita tutup dulu pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jenengan semua bisa mendapatkan pencerahan. Yuk, see you next.